Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Idul Adha sebagai jembatan spiritual. Kita tahu bahwa Idul Adha merupakan perayaan tahunan umat Islam seluruh dunia yang ditandai dengan menyembelih hewan kurban dan ibadah haji. Idul Adha secara etimologis berakar pada kata ada yaudu yang berarti kembali, dan adha atau kurban yang berarti pengorbanan, sehingga penyembelihan hewan kurban dan ibadah haji diidentikan dengan pengorbanan seorang muslim dalam rangka kembali kepada Tuhan. Namun, pemahaman lebih dalam dapat dikatakan bahwa makna Idul Adha bukan sekedar penyembelihan hewan atau perjalanan fisik semata, melainkan momentum spiritual yang mendalam, yang berfungsi sebagai oase yang menyejukkan di tengah tantangan dunia modern yang cenderung mendorong individualisme dan materialisme. Sebagai hari perayaan, Idul Adha tidak hanya berfungsi sebagai peringatan religius tahunan, melainkan juga sebagai sarana untuk memperkuat nilai-nilai spiritual dan sosial yang fundamental dalam ajaran Islam. Esensi Idul Adha terletak pada nilai-nilai luhur seperti pengorbanan, ketaatan, keikhlasan, dan kepedulian sosial, yang kesemuanya harus dihayati dan diamalkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Saluran ini akan mengurai secara komprehensif bagaimana Idul Adha dapat menantang dan mentransformasi ego materi atau dalam terminologi Islam dikenal dengan nafsu amarah, yaitu sifat-sifat tercela seperti keserakahan, kekikiran, dan keegoisan. Melalui praktik pengorbanan dan penyerahan diri total kepada kehendak ilahi, Idul Adha membuka jalan yang efektif bagi individu untuk menjangkau ruang spiritual, memungkinkan kedekatan yang hakiki dengan Sang Pencipta, kedamaian batin yang mendalam, dan pencerahan spiritual yang berkelanjutan. Lebih jauh mari kita lihat lebih mendalam hikmah yang terkandung dalam Idul Adha ini. Sebagai permulaan, dalam saluran ini, mari kita lihat terlebih awal akar historis dari Idul Adha yang menunjukkan sebuah pengorbanan. Akar historis dan teladan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Perayaan Idul Adha berakar kuat pada kisah agung Nabi Ibrahim yang menerima perintah dari Allah untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail, yang mana, tentu kisah ini bukan sekedar narasi historis belaka, melainkan sebuah ujian ketaatan dan keimanan yang sempurna dan tak tertandingi. Nabi Ibrahim menunjukkan tingkat kepatuhan yang luar biasa dengan rela mengorbankan hal yang paling dicintainya dan ditunggu lamanya demi memenuhi perintah Allah. Lain sisi, hal yang tidak kalah menarik adalah bagaimana Nabi Ismail juga menunjukkan keikhlasan dan kesabaran yang tak tergoyahkan dalam menerima takdir dan kehendak ilahi tersebut. Sebagai iman dari pengorbanan dan keikhlasan tersebut, kita tahu bahwa, dengan rahmatnya, Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Jika kita perhatikan peristiwa tersebut, ada sebuah hal yang dapat kita pahami bahwa, selalu terdapat keagungan yang lebih besar dari pengorbanan yang agung, dan dalam hal tersebut, jelas bahwa Allah tidak menghendaki pengorbanan manusia, melainkan semata-mata hanya menguji sejauh mana kesediaan hambanya untuk taat dan berserah diri. Kawan-kawan saluran, peristiwa monumental ini kemudian diabadikan sekaligus menjadi dasar disyariatkannya ibadah kurban bagi umat Islam setiap tahunnya pada Hari Raya Idul Adha. Berkurban menjadi sebuah pengingat abadi bagi manusia bahwa, jalan menuju surga membutuhkan pengorbanan dan ketaatan yang tulus atas perintahnya. Kisah Nabi Ibrahim dan Ismail, menunjukkan ketaatan dan keikhlasan yang luar biasa dari kedua nabi. Yang mana peristiwa ini bukan sekadar ketaatan pada satu perintah spesifik, melainkan membentuk paradigma pengorbanan total yang menjadi fondasi hubungan spiritual yang otentik dengan Tuhan. Kita tahu bahwa, dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 37 memberitahu bahwa, Allah tidak benar-benar menginginkan darah atau daging hewan kurban, tetapi hati yang sepenuhnya siap melepaskan segala sesuatu yang dicintai deminya, dan tentu, ini merupakan ujian cinta sejati, yakni, apakah cinta kepada makhluk lebih besar dari cinta kepada pencipta, ataupun seberapa sanggup kita berkorban demi Allah dan agamanya. Kawan-kawan saluran, peristiwa dan pertanyaan tersebut pada kenyataannya adalah cetak biru bagi setiap muslim untuk mengukur kualitas keimanannya. Jika Nabi Ibrahim mampu melepaskan yang paling dicintai, maka umat dituntut untuk siap melepaskan keterikatan duniawi lainnya. Ini mengimplikasikan bahwa, setiap tindakan pengorbanan dalam Islam,
baik dalam bentuk harta, waktu, atau tenaga, harus didasari oleh semangat penyerahan diri yang sama, yaitu manifestasi cinta dan ketaatan yang mendalam. Di samping itu, selain ibadah kurban, ibadah haji juga memiliki akar historis yang kuat. Kita tahu bahwa ibadah haji bermula dari perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah di kota Mekah dan kemudian mengumandangkan azan untuk memberitahu manusia perihal ibadah haji. Rangkaian peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim beserta keluarganya ini, dengan sadar memberitahu kita, inilah dasar lahirnya kota Mekah dan Ka'bah sebagai kiblat umat Islam di seluruh dunia. Idul Adha yang mencakup dua ibadah utama, kurban dan haji, memberitahu bahwa keduanya menuntut pengorbanan, baik harta maupun fisik, dan merupakan bentuk ketaatan yang tinggi kepada Allah. Haji dan kurban dapat dipandang sebagai dua sisi mata uang dari konsep pengorbanan dalam Islam yang saling melengkapi. Haji adalah manifestasi pengorbanan diri secara makro, melibatkan perjalanan fisik yang melelahkan, meninggalkan kenyamanan, dan melepaskan identitas duniawi melalui ihram. Sementara itu, kurban adalah pengorbanan harta secara mikro, yang menuntut pelepasan keterikatan pada materi. Keduanya secara kausal berkontribusi pada pembersihan jiwa dan peningkatan takwa. Haji membersihkan jiwa dari dosa-dosa sebelumnya, dan kurban membersihkan jiwa dari sifat tercela seperti kikir dan egois. Maka perayaan Idul Adha ini menunjukkan bahwa perjalanan spiritual dalam Islam tidak hanya bersifat internal atau pembersihan hati, tetapi juga eksternal, tindakan nyata seperti perjalanan dan berbagi. Keduanya saling melengkapi untuk mencapai kesalehan spiritual yang mendalam dan kesalehan sosial yang bermanfaat bagi sesama, menciptakan keseimbangan holistik dalam kehidupan seorang muslim. Idul Adha melampaui ego materi. Melampaui ego materi dengan berkurban menunjukkan transformasi diri kepada kebaikan, atau dengan bahasa tasawuf dapat disebut bahwa kurban bukan hanya dimaksudkan sebagai membuang sifat hewani dalam diri, tapi meningkatkan makam ke yang lebih tinggi. Lantas bagaimana perayaan Idul Adha sebagai ajang meningkatkan spiritual dengan melampaui ego materi? Mari kita selami lebih jauh bagaimana hal tersebut dalam muatan saluran ini dengan mulai memahami ego terlebih awal dalam perspektif Islam. Kawan-kawan saluran, dalam ajaran Islam, nafsu atau hawa nafsu, dipahami sebagai kekuatan emosional yang besar dan mendalam dalam diri manusia. Kaum Sufi memiliki pandangan unik tentang nafsu ini, yaitu menganggapnya sebagai keakuan yang perlu dipendam secara total agar hanya aku, yaitu Tuhan, yang muncul dan berkuasa. Tentu pandangan ini kontras dengan beberapa pandangan barat yang mungkin menekankan penguatan ego sebagai bagian dari pengembangan diri. Sementara dalam Islam, ego dapat disinyalir sebagai nafsu, yang diklasifikasikan kepada tiga jenis utama berdasarkan keadaan dan sifatnya, atau hal ini juga disebut dengan fakultas internal diri manusia, yaitu nafsu amarah. Ini adalah nafsu yang paling rendah, yang secara terus-menerus mendorong manusia untuk berbuat keburukan, dosa, dan kemaksiatan. Ia dianggap sebagai sumber kekafiran dan kebinasaan, dan inilah tempatnya ego materi, di mana yang menjadi target utama untuk ditundukkan dalam ibadah Idul Adha. Nafsu lawamah. Nafsu ini memiliki kesadaran akan kesalahan, ia merupakan nafsu yang menyesali perbuatan buruk setelah melakukannya, menunjukkan adanya pertobatan dan keinginan untuk memperbaiki diri. Nafsu mutmainah. Ini adalah nafsu yang paling tinggi, yang mencapai ketenangan dan kedamaian. Nafsu ini membimbing manusia menuju kebaikan, ketaatan kepada Allah dan kepasrahan total. Kawan-kawan saluran, Idul Adha, khususnya melalui ibadah kurban, secara spesifik sering kita dengar yaitu, dirancang sebagai mekanisme spiritual untuk menundukkan hawa nafsu dan sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri manusia, seperti rakus, serakah, kejam, dan penindas, di mana ini adalah puncak melepaskan cinta dunia, yakni seorang individu diajarkan untuk tidak terikat oleh harta, kedudukan, atau bahkan anak kandung jika berbenturan dengan perintah Allah. Sehingga kurban dapat dipahami bukan hanya tentang menyembelih hewan secara fisik, tetapi tentang menyembelih keterikatan duniawi dan sifat-sifat tercela yang mengurangi cinta kepada Allah. Adapun konsep memendam ego yang diungkapkan oleh kaum Sufi sangat relevan,
yaitu dengan rela mengorbankan harta yang dicintai, seseorang secara aktif belajar melepaskan diri dari ikatan duniawi dan mengutamakan kepentingan akhirat serta ridha Allah. Ruang spiritual dalam perayaan Idul Adha. Setelah memahami bagaimana ego dalam perspektif Islam, dan korelasinya terkait nilai yang terkandung dalam Idul Adha, yaitu melampaui ego materi, baik dalam ibadah kurban dan ibadah haji, yang mana keduanya selain pengorbanan materi juga ruang spiritual dalam Islam sebagai ajang mendekatkan diri pada Tuhan. Maka selanjutnya mari kita lihat beberapa ruang spiritual tersebut dalam perayaan Idul Adha. Pertama, belajar melepaskan. Tindakan berkurban secara simbolis dapat menunjukkan kesiapan dan keikhlasan individu untuk menyerahkan apa yang paling dicintai demi ketaatan kepada Allah. Ini merupakan salah satu cara paling nyata untuk mengekspresikan rasa syukur yang dalam atas segala karunia dan rezeki yang telah Allah berikan. Kurban secara fundamental mengajarkan bahwa hidup ini bukanlah semata-mata tentang memiliki atau mengumpulkan harta, tetapi juga tentang melepaskan dan memberikan. Ini adalah perjuangan pribadi yang terus-menerus melawan ego dan kecenderungan materialistis. Ayat suci Al-Quran, Surat Al-Hajj, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Kutipan ini merupakan inti filosofis dan teologis dari ibadah kurban. Allah dengan tegas menyatakan bahwa Dia tidak membutuhkan daging atau darah hewan kurban, melainkan takwa kepadanya. Maka, oleh karena itu, kurban dapat menjadi media mendekatkan diri kepada Allah, dan secara signifikan meningkatkan kualitas ketakwaan seorang muslim. Hal ini secara jelas menunjukkan bahwa, nilai sejati dari ibadah kurban terletak pada niat yang tulus, keikhlasan, dan kepasrahan total kepada Allah, bukan pada aspek material atau kuantitas hewan yang dikurbankan. Kedua, pembersihan jiwa. Ibadah kurban secara aktif melatih umat Islam untuk membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela yang menghambat pertumbuhan spiritual, seperti kikir, egois, dan materialis. Dengan rela mengorbankan harta untuk membeli hewan kurban dan membagikannya kepada yang membutuhkan, seseorang belajar untuk melepaskan diri dari ikatan duniawi dan mengutamakan kepentingan akhirat. Selain itu, kurban juga berfungsi sebagai sarana penghapus dosa. Berdasarkan hadits Nabi, bahwasanya Rasul berkata, tetesan darah pertama hewan kurban diyakini sebagai pengampunan bagi dosa-dosa yang telah lalu. Selain itu, hewan kurban juga akan menjadi saksi amal ibadah di hari kiamat kelak, datang dalam keadaan utuh tanpa kekurangan satu anggota tubuh pun, dan menjadi penolong bagi orang yang menyembelihnya. Bahkan, disebutkan bahwa, setiap bulu dari hewan yang dikurbankan mengandung satu kebaikan atau pahala bagi orang yang berkurban. Melaksanakan ibadah kurban secara tulus dapat melatih dan meningkatkan kepatuhan serta kepasrahan total kepada Allah. Ini menjadi momentum penting untuk memperbarui komitmen spiritual dan secara signifikan memperkuat keimanan seseorang. Melalui kurban, individu didorong untuk mencapai God consciousness, atau kesadaran akan Tuhan yang tidak hanya bersifat individual tetapi juga diterapkan dalam konteks kondisi sosial masyarakat yang sedang mengalami penderitaan. Seperti disebut sebelumnya, nafsu amarah adalah pendorong keburukan dan kebinasaan. Idul Adha, khususnya ibadah kurban, secara eksplisit bertujuan untuk menundukkan sifat-sifat kebinatangan seperti rakus, serakah, dan egois. Kurban adalah cara yang efektif untuk mengendalikan hawa nafsu dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela, sehingga kita dapati bahwa, kurban berfungsi sebagai terapi spiritual aktif yang secara sistematis dan praktis melawan manifestasi nafsu amarah atau dorongan pada keburukan. Tindakan melepaskan harta yang dicintai secara langsung menantang dan mengikis sifat kikir serta materialis. Lebih lanjut, pembagian daging kurban kepada yang membutuhkan secara kausal mengurangi individualisme dan menumbuhkan kepedulian sosial yang mendalam. Ini adalah proses deegoifikasi yang disengaja, di mana individu secara sadar mengubur ataupun memotong keakuan demi aku yang sejati yaitu ilahi Robi. Idul Adha menunjukkan tatanan waktu yang bukan hanya ritual tahunan, tetapi sebuah metode transformatif yang dirancang secara ilahiyah untuk mengubah karakter dasar manusia dari orientasi diri menjadi orientasi ilahi dan sosial.
Keberhasilan dalam menundukkan ego materi melalui kurban akan membawa pada peningkatan kualitas iman dan takwa yang signifikan, serta kedekatan spiritual yang lebih dalam dengan Allah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, berkurban ialah investasi dunia untuk akhirat. Ketiga, kedamaian batin. Tujuan hidup tidak lain adalah untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan didapat melalui kedamaian, dan kedamaian lahir dan batin merupakan kebahagiaan seutuhnya. Pada dua aspek sebelumnya telah kita lihat bagaimana ruang spiritual dari perayaan Idul Adha, khususnya dalam ibadah kurban. Lantas bagaimana dengan ibadah haji yang juga bagian dari salah satu ibadah khusus dalam Idul Adha? Dalam saluran ini, mari kita selami bagaimana ruangan tersebut. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan, baik dari segi fisik maupun finansial. Demikian merupakan sebuah ibadah yang menuntut tingkat pengorbanan yang sangat besar, tidak hanya dalam bentuk harta tetapi juga daya tahan fisik dan mental. Haji adalah bentuk mujahadah yang luar biasa, yaitu perjuangan keras untuk melaksanakan perintah Allah dan mencapai ridhonya. Salah satu aspek paling transformatif dari haji adalah kondisi ihram, di mana jamaah haji diwajibkan untuk melepaskan segala perhiasan, pakaian mewah, dan atribut duniawi lainnya. Ihram ialah mengenakan dua helai kain putih sederhana yang sama untuk semuanya tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau jabatan. Ini adalah manifestasi kerendahan hati yang mendalam dan penyerahan diri total kepada Allah, yang mengilustrasikan bahwa semua manusia adalah sama di hadapannya, yang dibedakan oleh ketakwaan seorang hamba. Selain hal tersebut, haji juga dapat dilihat sebagai simbol kembalinya manusia kepada Tuhan, di mana dalam kondisi ihram, fokus jamaah haji sepenuhnya tertuju kepada Allah, sejalan dengan firman-Nya dalam Quran Surah Al-An'am, ayat 162-163, yang menyatakan bahwa, sesungguhnya salatku, ibadah kurbanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Pelaksanaan ibadah haji memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa, mampu membersihkan jiwa dan hati seseorang dari dosa-dosa yang telah lalu. Keberhasilan haji tidak hanya diukur dari berapa kali seseorang melaksanakannya, tetapi yang penting adalah pencapaian kesadaran musyahadah, yaitu merasakan kehadiran Tuhan secara mendalam dalam setiap langkah ibadah. Musyahadah ini adalah puncak pencerahan spiritual yang akan membentuk visi kemanusiaan, keadilan, solidaritas, ketaatan yang teguh, dan penyerahan diri total kepada Allah. Kawan-kawan saluran, secara umum, Idul Adha membawa kedamaian dan kebahagiaan. Dalam keikhlasan berkorban dan penyerahan diri, seorang hamba akan menemukan kedamaian yang hakiki. Jika ibadah kurban dapat dipandang sebagai terapi yang efektif untuk ego materi, maka haji adalah puncak pelatihan spiritual yang intensif dalam pelepasan ego dan penyerahan diri total. Kondisi ihram, baik secara fisik maupun psikologis, secara radikal memaksa individu untuk melepaskan identitas duniawi, status sosial, dan kenyamanan pribadi. Ini berfungsi sebagai simulasi dari kondisi di akhirat, di mana semua manusia adalah sama di hadapan Tuhan. Proses ini secara kausal mengarah pada pembersihan jiwa dari dosa dan pencapaian musyahadah atau merasakan kehadiran Tuhan, yang merupakan esensi dari pencerahan spiritual yang paling tinggi. Haji bukan sekadar perjalanan fisik atau serangkaian ritual, melainkan sebuah metamorfosis spiritual yang dirancang untuk mengikis ego secara radikal. Hasilnya adalah individu yang sepenuhnya berserah diri kepada kehendak ilahi dan memiliki kesadaran yang mendalam akan kehadiran Tuhan, pada gilirannya membawa kedamaian batin yang hakiki dan berkelanjutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Relevansi Idul Adha dengan dunia sekarang. Dunia kontemporer seringkali dicirikan dengan individualisme dan materialisme, yang menyebabkan, hampir atau bahkan kehilangan kesadaran ontologis sebagai seorang manusia yang diciptakan Tuhan. Terlihat bahwa, dunia sekarang menjadikan materi sebagai tolak ukur utama kesuksesan, dan nilai-nilai spiritual cenderung terpinggirkan. Dalam konteks ini, Idul Adha hadir sebagai oase spiritual yang membawa pesan fundamental, bahwa hidup ini bukan hanya tentang memiliki atau mengumpulkan harta, tetapi juga tentang melepaskan keterikatan duniawi dan memberikan kepada sesama.
Perayaan Idul Adha berfungsi sebagai pengingat kuat untuk menjauhkan diri dari keserakahan dan egoisme yang seringkali mendominasi kehidupan modern. Idul Adha secara aktif mendorong umat muslim untuk melepaskan ego, melepaskan cinta duniawi yang berlebihan, dan memberikan sebagian dari apa yang mereka miliki kepada sesama sebagai bentuk ketaatan dan kepedulian. Momentum Idul Adha adalah waktu yang sangat tepat untuk melakukan evaluasi diri dan introspeksi spiritual yang mendalam. Seperti diketahui, salah satu ciri khas dan manfaat sosial utama Idul Adha adalah pembagian daging kurban kepada sesama. Tindakan ini secara nyata mengajarkan pentingnya berbagi dan menumbuhkan kepedulian sosial yang mendalam, sehingga kurban dapat disebut sebagai medium efektif untuk menghapus kesenjangan sosial, mempererat tali persaudaraan, dan menyentuh hati dalam kebersamaan merasakan hal yang sama. Kawan-kawan saluran, perlu diketahui bahwa keberlangsungan dunia dengan nilai individualisme dan materialisme sebagai tolak ukur, secara sadar Idul Adha menawarkan pesan hidup yang begitu mewah, bahwasanya hidup bukan saja soal memiliki, tapi juga bagaimana melepaskan dan memberi, serta tentunya ini berfungsi sebagai pengingat dari keserakahan dan egoisme. Sehingga dari segi hal yang fundamental, Idul Adha menunjukkan antitesis yang kuat terhadap nilai-nilai budaya konsumerisme dan individualisme yang merajalela di era modern. Di saat masyarakat cenderung menumpuk harta dan mengejar kesuksesan materi sebagai tujuan akhir, Idul Adha secara aktif mendorong pelepasan keterikatan materi dan pengalihan fokus dari aku si ego kepada kita yang komunitas melalui rahmat Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana. Sehingga ini semua bukan hanya sekadar refleksi pasif, tetapi sebuah intervensi spiritual tahunan yang secara sengaja mengkalibrasi ulang prioritas hidup, mengarahkan individu untuk menyelaraskan ibadah individual dengan kepedulian sosial yang mendalam. Keberlanjutan semangat Idul Adha sepanjang tahun dapat menjadi fondasi bagi pembentukan masyarakat yang lebih berempati, adil, dan seimbang, di mana nilai-nilai spiritual dan sosial tidak terpinggirkan oleh dorongan materi. Ini menunjukkan potensi transformatif Idul Adha sebagai kekuatan yang membentuk peradaban yang lebih berlandaskan nilai-nilai ilahiyah dan kemanusiaan. Sebagai bentuk kesadaran kolektif, terdapat tantangan yang signifikan untuk mengubah Idul Adha dari sekadar ritual tahunan menjadi katalisator bagi transformasi karakter berkelanjutan. Pesan-pesan inti seperti keikhlasan, pengorbanan, kepedulian sosial, dan penundukan ego tidak dimaksudkan untuk menjadi insidental, tetapi untuk diinternalisasi dan diaplikasikan dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Ini menciptakan hubungan kausal yang kuat antara praktik ritual keagamaan dan pengembangan moral spiritual individu secara terus-menerus. Sehingga, dapat dikatakan bahwa, keberhasilan Idul Adha dalam menjangkau ruang spiritual sebetulnya tidak hanya pada perayaan tahunan, tetapi terwujud melalui aplikasi konsisten nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ini mengarah pada pencapaian kebahagiaan yang lebih besar dan makna hidup yang lebih dalam, yaitu kebahagiaan lahir batin, serta pembentukan individu yang mendekati insan kamil yang senantiasa mengingat kematian dan mempersiapkan amal kebaikan sebagai bekal abadi. Terakhir, sebagai penutup ataupun kesimpulan, Idul Adha merupakan perayaan transendental yang secara fundamental berpusat pada penundukan ego materi atau nafsu amarah dan menyediakan ruang spiritual yang lebih tinggi. Melalui teladan agung Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, umat muslim diajarkan ketaatan mutlak dan keikhlasan yang tulus dalam pengorbanan. Ibadah kurban, dengan penekanan ilahiyah pada ketakwaan hati daripada sekadar daging, berfungsi sebagai terapi spiritual yang ampuh untuk melepaskan keterikatan duniawi, membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela seperti kikir dan egois, serta menghapus dosa-dosa masa lalu, sementara ibadah haji melengkapi perjalanan spiritual ini sebagai puncak penyerahan diri, di mana pelepasan identitas dan status duniawi dalam kondisi ihram mengarah pada kedamaian batin yang mendalam dan pencapaian musyahadah atau merasakan kehadiran ilahi. Sehingga untuk benar-benar meraih esensi dan hikmah Idul Adha, umat muslim harus berupaya secara sadar dan konsisten menginternalisasi nilai-nilai pengorbanan, keikhlasan, ketaatan, dan kepedulian sosial. Di mana nilai-nilai ini tidak boleh hanya menjadi ritual tahunan, melainkan harus diwujudkan sebagai gaya hidup yang integral dalam setiap aspek kehidupan, atau dengan kata lain berarti secara aktif melawan arus individualisme dan materialisme modern dengan terus berbagi rezeki, senantiasa bersyukur atas nikmat, dan secara disiplin menundukkan nafsu dalam setiap interaksi dan keputusan.
Kawan-kawan saluran, Idul Adha menjadi sebuah jalan yang terang menuju kebahagiaan yang lebih besar dan makna hidup yang lebih dalam, serta pencerahan spiritual yang berkelanjutan, mempersiapkan diri untuk kehidupan abadi yang hakiki. Demikian percikan hikmah perayaan Idul Adha dalam saluran ini. Akhir kata, semoga bermanfaat dan terima kasih.